Hello guys, welcome back to my channel. Relax. Siapa dari kalian di sini yang pernah kena pelanggaran di TikTok? Nah, kok bisa ya tiba-tiba kena pelanggaran di TikTok? Oke, di video kali ini aku mau bahas nih tentang pelanggaran di TikTok dan bagaimana cara mengatasi atau mengurangi poin pelanggaran di TikTok. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Mana tahu video ini bisa membantu kalian ketika kalian mengalami hal yang sama yang seperti aku sebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Kenapa ya kok keranjang kuningnya di video TikTok itu tiba-tiba bisa nggak ada, bisa hilang? Atau ketika kalian live streaming itu produk keranjang kuningnya itu tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba hilang? Ya, kalian itu tanpa sengaja atau tanpa kalian sadari, kalian telah melakukan yang namanya pelanggaran di TikTok. Pelanggaran di TikTok itu apa aja sih sebenarnya? Oke, di sini aku akan menjelaskan pelanggaran di TikTok yang paling sering terjadi. Yang pertama, videonya itu nggak original. Artinya, kalian itu mengambil video milik orang lain dan kemudian kalian upload di TikTok kalian, sehingga TikTok akan mengetahui bahwa video kalian itu milik orang lain dan bukan milik kalian sendiri. Itu biasanya kena 8 poin pelanggaran. Yang kedua, video kalian itu video re-upload. Artinya kalian udah memposting video ini di satu hari, tapi kalian posting lagi, atau kalian posting lagi di keesokan harinya dengan video yang sama atau di akun yang berbeda. Ini bisa kena video re-upload. Yang ketiga, kalian itu mempromosikan produk berbahaya di keranjang kuning. Itu namanya seperti rokok ya, rokok, alkohol itu produk berbahaya, itu nggak boleh dan itu bisa kena poin pelanggaran nantinya. Misalnya kalian memasarkan rokok atau alkohol ini ketika kalian live streaming atau ketika kalian buat videonya di TikTok, itu nggak boleh, itu bisa kena pelanggaran. Yang keempat, ketika kalian live streaming memasarkan produk nih, kalian itu tidur atau kalian itu kebanyakan diam dan nggak bicara, itu nggak boleh, itu bisa kena pelanggaran juga. Yang kelima, ketika kalian live streaming memasarkan produk nih ya, kalian itu tanpa sengaja menyebutkan platform lain, misalkan Shopee, Lazada, itu nggak boleh, itu bisa kena 4 poin pelanggaran nantinya. Nah, itulah pelanggaran yang paling sering terjadi untuk TikTok affiliate. Kak, bagaimana sih cara mengecek pelanggaran di TikTok? Oke, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara kalian melihat atau mengetahui pelanggaran yang telah kalian lakukan di TikTok. Yang pertama, kalian klik aja TikTok Shop for Creator. Setelah kalian klik, itu akan muncul yang namanya kinerja akun. Oke, reputasi akun, klik aja need improvement. Setelah itu kalian bisa melihat pelanggaran kalian. Contohnya di sini pelanggaran aku itu udah 15 poinnya dan bentar lagi udah mau 24, gila. Ini sih aku udah was-was banget ya. Jadi solusinya apa untuk mengurangi poin pelanggaran di TikTok ini? Yang pertama, kalian bisa mengerjakan soal kuis dari TikTok. Soal kuis ini sendiri akan keluar jika kalian melakukan pelanggaran di TikTok. Jadi ketika kalian mengerjakan soal kuis ini, otomatis akan mengurangi 1 poin pelanggaran kalian. Yang kedua, kalian bisa mengajukan banding di TikTok. Bisa mengajukan banding versi kalian sendiri atau mengikuti versi beliau ini. Beliau ini dia berhasil mengajukan bandingnya, tapi aku mengikuti beliau ini, aku gagal. Oke, aku gagal. Ini kalian bisa lihat, ketiga kali pelanggaran aku itu semuanya gagal aku mengajukan banding. Jadi banding ini sendiri juga tergantung hoki-hokiannya juga. Jika kalian bandingnya ditolak,
maka kalian bisa mengikuti solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga ini adalah kalian bisa menunggu 90 hari masa pelanggaran video kalian itu. Jadi tiap video itu kalian langgar itu dikasih waktu 90 hari pengurangan atau penghilangan poin pelanggarannya. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Jadi aku mau share sedikit tentang pengalaman aku kena 15 poin pelanggaran. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena 15 poin pelanggaran ini juga akan berkurang atau menghilang sendirinya dalam waktu 90 hari. Ketika aku kena 15 poin pelanggaran ini, aku nggak bisa live streaming selama 3 hari. Jadi produk keranjang kuning di live streaming aku itu hilang semua. Aku nggak bisa live streaming afiliasi di sana. Dan juga di video-video TikTok aku semua keranjang kuningnya itu hilang total. Jadi apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan itu adalah aku live streaming di Shopee, ganti platformnya. Jadi aku ganti jualan di Shopee dan membuat konten-konten juga di YouTube tentunya. Jadi untuk kalian yang kasusnya sama seperti aku, yang poin pelanggarannya itu udah banyak di TikTok, kalian gak usah khawatir. Tetap aja upload video-video seperti biasanya di TikTok, tapi usahakan kalian jangan melanggar ketentuan TikTok lagi. Pahami aturan di TikTok, pahami ketentuan juga di TikTok. Jadi kalian baca itu pelanggaran di TikTok, semua itu ada 12 atau 15. Kalian baca pelanggarannya di TikTok, pahami aja. Usahakan jangan kalian buat lagi pelanggarnya supaya poin kalian itu bisa berkurang atau menghilang dengan sendirinya dalam waktu 90 hari. Jadi kalian gak usah panik, dia bisa menghilang sendirinya pelanggaran itu dalam waktu 90 hari. Kira-kira 3 bulan lah ya kan. Oke. Nah, semoga video singkat ini membantu kalian ya para TikTok affiliate yang pengincar keranjang kuning. Oke. Semoga video ini membantu kalian tentang pelanggaran dan cara mengurangi poin pelanggaran itu sendiri. Jangan lupa kalian like, share, komen di bawah ini mau bahas apa lagi di video selanjutnya. And see you in the next video. Bye bye.